Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam dan bahagia. Saya Dewi Triwijayanti, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang apakah itu pembelajaran berdiferensiasi, ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pemetaan kebutuhan belajar, strategi diferensiasi, dampak bagi sekolah, kelas, dan murid, tantangan dan hambatan, serta kaitan materi antara pembelajaran diferensiasi dengan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Yuk, mari kita sama-sama menyimak apakah pembelajaran berdiferensiasi itu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal apa yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Adapun ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, terdapat penilaian berkelanjutan, guru merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas efektif. Adapun contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide. Serta guru memberi beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Sedangkan contoh kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru cenderung lebih memaksakan kehendaknya sendiri. Guru tidak memahami minat dan keinginan murid. Kebutuhan belajar murid pun tidak semuanya terpenuhi karena ketika proses pembelajaran hanya menggunakan satu cara yang menurut guru sudah baik, serta guru tidak memberikan berbagai macam kegiatan dan beragam pilihan. Nah, untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan oleh guru? Ya, yang pertama adalah pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Ada 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan belajar, yang kedua adalah minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang dibuat juga tidak akan tepat. Untuk memetakan kebutuhan belajar, kita juga memerlukan data yang akurat, baik dari segi murid, orang tua atau wali, maupun dari lingkungannya. Nah, orang tua dan murid harus jujur ketika guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Apakah melalui pretest, wawancara, angket, survei, maupun dengan driving questions atau pertanyaan pemantik. Nah, adapun strategi diferensiasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, diferensiasi konten. Apa itu diferensiasi konten? Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid.
Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses ini dapat dilakukan dengan cara 1. Menggunakan kegiatan berjenjang, 2. Menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, 3. Membuat agenda individual untuk murid ataukah melalui daftar tugas atau variasi lamanya waktu yang murid ambil untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kegiatan yang bervariatif. Nah, strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Apapun itu bentuknya, misalnya apakah itu berupa audio, video, karangan, diagram, infografis, atau yang lainnya. Nah, produk ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah keragaman atau variasi jenis produk. Kemudian yang kedua adalah memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Nah, ada dampak-dampak yang terjadi ketika penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan di sekolah dan di kelas-kelas. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak semua murid bisa kita perlakukan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain: 1. Setiap orang merasa disambut dengan baik. 2. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, dan ada harapan bagi pertumbuhan. Yang ketiga, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk nyata, dan guru dan murid sama-sama berkolaborasi, sehingga kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan optimal. Nah, ada berbagai macam tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat yang mempunyai masalah dengan kita, yaitu membentuk learning community. Yang kedua, saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Yang ketiga, menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Yang keempat, terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Bapak Ibu guru hebat, apa sih kaitannya, koneksinya antara modul 2.1 ini dengan modul-modul sebelumnya? Nah, ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal tersebut sejalan sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.